Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor dengan ini saya buka. Bapak dan Ibu sekalian, mohon hadirin menjaga kekhidmatan ujian. HP harap pada posisi silent dan dilarang membuka laptop. Sidang promosi doktor untuk Saudara Lukmanul Hakim Aziz. Kita akan mulai. Saudara Promovendus dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang promosi program doktor yang ke-65 tahun 2026 diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, MEC, dengan beranggotakan Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Aksani, MS, dan Dr. Tony Irawan, SEM, APPEC. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Dr. Hedwigis S. Tiriwayati, SEME, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut, dan Profesor Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim, MAEC, Guru Besar dari PEM IPB. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, MEC, sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Ujang Sumarwan. Sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat Promovendus. Saudara Lukmanul Hakim Aziz dilahirkan di Depok tahun 1987, lulus sarjana Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010, kemudian tahun 2016 meraih gelar Magister Manajemen Keuangan Universitas Mercu Buana. Promovendus adalah dosen PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Pada saat ini, Saudara Lukmanul Hakim Aziz di hadapan Komisi Promosi dan hadirin akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi berjudul Kompetisi dan Stabilitas Keuangan pada Kelompok Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia. Pada kesempatan pertama, kami persilahkan Saudara Lukman menjelaskan hasil penelitiannya 15 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisi Pembimbing Bapak Profesor Dr. Hermanto Siregar, Bapak Profesor Dr. Nur Azam Ahsani, Bapak Dr. Tony Irawan, yang terhormat Pimpinan Sidang Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, Ibu Dr. Linda Karina, dosen penguji luar komisi Profesor Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim, dan Ibu Dr. Hedwigi S. Riwayati. Izinkan saya Lukmanul Hakim Aziz akan menjelaskan, mempresentasikan tentang judul kompetisi dan stabilitas keuangan pada kelompok bank pembangunan daerah konvensional di Indonesia. Pada latar belakang penelitian ini terlihat ditinjau dari stabilitas keuangan dan perbankan Indonesia, rata-rata stabilitas BPD yaitu 8,6, kemudian rata-rata profitabilitas pada BPD sekitar 3,016% yang menunjukkan bahwa stabilitas dan profitabilitas BPD pada perbankan Indonesia memiliki kinerja yang baik. Adapun dari jumlah bank beroperasi dan kantor cabang di Indonesia, terlihat bahwa jumlah bank yang beroperasi menurun, akan tetapi jika ditinjau dari volume aset, bank itu meningkat. Ini menunjukkan ada fenomena persaingan yang kuat dalam perbankan Indonesia. Kemudian ditinjau dari pasar aset BPD, terlihat bahwa market share aset BPD menunjukkan angka terkecil dengan rata-rata sebesar 8%. Kemudian ditinjau dari likuiditas dan profitabilitas BPD dibandingkan kelompok bank lain, walaupun market share aset BPD menunjukkan tingkat nilai yang terkecil, akan tetapi ditinjau dari profitabilitas dan likuiditasnya BPD menunjukkan kinerja yang baik.
Kemudian selain itu ada latar belakang dari adanya dorongan BPD Regional Champion Policy yang menunjukkan bahwa BPD harus mempunyai atau menyampai modal intri minimum sebesar 3 triliun. Adapun rumusan dan tujuan penelitian yang pertama yaitu bagaimana dinamika perkembangan kekuatan pasar, tingkat efisiensi, profitabilitas, dan stabilitas pada Bank BPD. Yang kedua, apakah Bank BPD menunjukkan perilaku operasional secara kolusif atau sebaliknya justru berperilaku secara efisien sesuai teori relatif efficient structure dan scale efficiency structure. Yang ketiga, apa saja variabel utama dalam kerangka teori SCP yang signifikan mempengaruhi variansi kinerja keuangan. Yang keempat, bagaimana respon profitabilitas dan stabilitas terhadap adanya guncangan shock dan seberapa besar respon dinamis yang terjadi dan bagaimana kontribusi komposisi variabel mempengaruhi variabelnya. Sehingga tujuan dalam penelitian ini yang pertama menganalisis perkembangan kekuatan pasar, efisiensi, profitabilitas, dan stabilitas. Yang kedua menilai kondisi pasar Bank BPD apakah berada dalam pasar yang kolusif atau efisien. Yang ketiga mengidentifikasi determinan profitabilitas dan stabilitas sebagai variansi kinerja keuangan. Yang keempat, menganalisis respon dinamis sebagai indikator pelengkap untuk memperkuat analisis kekuatan pasar. Kebaruan penelitian ini yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur pasar BPD berdasarkan pendekatan 5 framework yaitu Structure Conduct Performance, Relative Market Power, Relative Efficiency Structure, Structure Efficiency Scale, dan Correlate Life Hypothesis. Yang kedua, penelitian ini mendeskripsikan dinamika perkembangan berdasarkan tipologi klasterisasi sesuai POJK nomor 12 garis miring POJK 03 2020 menjadi bank kurang modal dan cukup modal. Yang ketiga, mengukur tingkat kekuatan pasar berada dalam pasar bank dominan atau kompetitif berdasarkan Learner Index. Yang keempat, yaitu penelitian hasil keduanya tidak menunjukkan perilaku kolusif sesuai dengan teori Structure Conduct Performance dan menyatakan bahwa BPD kategori 1 yang kurang modal lebih dipengaruhi efisiensi dan BPD kategori 2 yang cukup modal lebih dipengaruhi oleh pangsa pasar dana. Adapun metode penelitian, objek dari penelitian ini adalah BPD konvensional yang beroperasi di Indonesia. Kemudian waktunya yaitu periode 2012 hingga 2022 secara triwulan atau quarterly. Desain pendekatannya yaitu statistik deskriptif dan vector error correction model. Pengolahan datanya menggunakan EViews atau Stata. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan populasinya yaitu BPD konvensional di Indonesia berjumlah 24 bank. Adapun berikut variabel-variabel ringkasan hipotesis determinan variasi kinerja keuangan yang dinilai dari kekuatan pasar, profitabilitas, stabilitas, pangsa pasar kredit, pangsa pasar dana, selisih bunga, kecukupan modal, efisiensi teknis, efisiensi skala, biaya overhead, fee-based income, kredit macet, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tahapan penelitian pada tujuan pertama, yaitu perkembangan industri kelompok BPD. Tahap kedua yaitu mengidentifikasi perilaku tujuan kedua. Yang tahap ketiga dan tahap keempat yaitu tujuan ketiga untuk menentukan determinan profitabilitas dan stabilitas. Tahap kelima dan tahap keenam yaitu menganalisis coefficient speed of adjustment dan impulse response function serta variant decomposition. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dilihat dari konsentrasi pasar dana pihak ketiga, rata-rata CR4 atau concentration ratio 4 bank terbesar sebesar 52. Kemudian rata-rata CR10 yaitu concentration ratio 10 bank terbesar yaitu sebesar 67%. Ini menunjukkan bahwa pasar dana pihak ketiga perbankan Indonesia menunjukkan oligopoly atau monopoly competition market. Kemudian jika ditinjau dari perkembangan volume DPK-nya pada tahun 2012 sebesar 270.306 miliar dan pada tahun 2024 sebesar 697.790 miliar, naik sebesar 2,5 kali lipat. Kemudian jika dilihat dari suku bunga pasar simpanan deposito, rata-rata suku bunga deposito BPD sebesar 6%, kemudian suku bunga tabungan BPD 1,63%. Adapun
suku bunga deposito dan tabungan di sini masih tertinggi dibandingkan kelompok lainnya, dan ini menunjukkan bahwa BPD relatif lebih mahal dalam menanggung cost of fund dan terindikasi adanya kelemahan BPD dalam bersaing merebut dan menyalurkan dana masyarakat. Adapun pada pangsa pasar konsentrasi, rata-rata konsentrasi rasio 4 bank terbesar sebesar 49%, rata-rata CR10 sebesar 64%. Ini menunjukkan bahwa pangsa pasar kredit perbankan juga ditunjukkan oleh oligopoli atau monopolistic competition market. Adapun perkembangannya, pada perkembangan volume kredit terlihat bahwa sepanjang periode penelitian naik sebesar 2,94. Adapun secara nasional masih terkecil dibandingkan kelompok bank lainnya. Kemudian jika suku bunga pasar kreditnya, rata-rata BPID itu sebesar 11,4%, dan ini menunjukkan bahwa suku bunga kredit Bank BPD masih lebih mahal dan masih terindikasi adanya kelemahan dalam bersaing mengalokasikan dana ke masyarakat. Adapun pengelompokan ini berdasarkan POJK nomor 12, garis miring POJK 03 garis miring 2020, sehingga muncul ada bank yang kurang dari 3 triliun, bank yang kurang modal, dan ada bank yang cukup modal, yaitu sebesar modal inti lebih dari 3 triliun. Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa bank kategori 1 atau bank yang kurang modal tidak berperilaku structure conduct performance atau tidak berperilaku kolusif. Adapun untuk bank kategori 2 juga sama, tidak berperilaku secara kolusif dan menolak hipotesis structure conduct performance. Untuk kategori 1 lebih kepada efisiensi teknis dan efisiensi skala terpenuhi. Begitupun pada bank kategori 2 atau bank yang cukup modal itu menunjukkan adanya indikasi efisiensi skala pada bank tersebut. Sehingga jika dikelompokkan, menurut karakteristik pasarnya, bank kategori 1 yang kurang modal itu tidak menunjukkan perilaku kolusif sesuai dengan teori ECP. Begitu juga untuk bank yang cukup modal. Adapun pada kekuatan pasar, pada bank yang kurang modal tidak menunjukkan adanya teori relatif market power, sedangkan untuk bank kategori 2 ada kekuatan pasar berdasarkan dari dana pihak ketiga. Untuk efisiensi, bank yang kurang modal itu menunjukkan efisiensi teknis dan efisiensi skala. Adapun untuk bank kategori yang cukup modal itu menunjukkan efisiensi skala dalam meningkatkan profitabilitas dan market power-nya. Untuk prospek, pada bank yang kurang modal perlu meningkatkan strategi ekspansi dana dan dana kredit yang selektif. Untuk kategori yang cukup modal, karena pada bank kategori 2 ini cukup modal, maka harus meningkatkan efisiensi skalanya dan memastikan bahwa market power tidak menjadi hambatan bagi efisiensi. Adapun kriteria pasarnya ini menunjukkan efisiensi pada bank yang kurang modal dan bank yang cukup modal itu menunjukkan relatif market power dan mendekati skala efisiensi structure. Adapun dari hasil dan pembahasan variansi determinan kinerja keuangan menunjukkan bahwa bank yang kurang modal lebih ditekankan pada efisiensi teknis dan skala yang memiliki dampak lebih besar terhadap profitabilitas dibandingkan dengan kekuatan pasar atau pangsa kredit pada kredit dan simpanannya. Kemudian pada bank kategori 2 menunjukkan profitabilitas bank lebih dipengaruhi oleh strategi penghimpunan dana pihak ketiga dan efisiensi skala dalam faktor mempengaruhi determinan profitabilitas. Kemudian dari hasil determinan kinerja keuangan stabilitas yang diukur dari Z-score, bank yang cukup modal menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan belum cukup kuat untuk perlindung terhadap volatilitas keuangan. Oleh karena itu perlu lebih fokus pada strategi mitigasi resiko kredit serta penguatan permodalan agar lebih mampu menahan guncangan ekonomi. Untuk bank yang cukup modal, yaitu faktor utama yang menopang stabilitas keuangan dalam kategori ini adalah kemampuan bank dalam mempertahankan kualitas aset produktif dan mengelola biaya operasional dengan baik. Adapun jika ditinjau dari respon dinamis dan profitabilitas,
ada guncangan pada awal, kemudian pada periode 15 hingga 20 kembali stabil dan dikatakan convergent dalam jangka panjang. Begitupun juga pada respon dinamis pada stabilitas menunjukkan bahwa kembali stabil pada periode 15 hingga 20. Adapun varian decomposition pada profitabilitas menunjukkan bahwa yang terbesar kontribusi profitabilitas itu ada pada terhadap dirinya sendiri atau profitabilitas itu sendiri baik dari kategori 1 kurang modal maupun kategori 2 cukup modal. Kemudian untuk varian decomposition stabilitas juga sama menunjukkan bahwa kontribusi stabilitas terhadap dirinya sendiri lebih besar dibandingkan dengan dengan variabel-variabel lainnya. Sehingga implikasi terhadap strategi operasional dan efisiensi pada Bank PD yang pertama yaitu bank kategori 1 itu lebih mengandalkan efisiensi teknik dan skala. Maka perlu memperkuat permodalan agar dapat lebih kompetitif. Contohnya seperti pemerintah Provinsi Lampung yang mengusulkan agar Bank Lampung mencapai modal inti minimum sebesar 3 triliun. Kemudian tingkat efisiensi seharusnya terus dioptimalkan terutama dalam pengolahan biaya overhead yang masih menjadi faktor penghambat profitabilitas. Yang kedua yaitu bank kategori 2 lebih stabil dibanding bank kategori 1 karena adanya permodalan yang lebih kuat. Selain itu, penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja pada bank yang cukup modal diperlukan, seperti contoh pada Bank DKI, yaitu adanya aplikasi Jack One Mobile. Kemudian implikasi terhadap profitabilitas dan daya saing. Profitabilitas bank kategori 1 lebih dipengaruhi oleh tingkat efisiensi dibandingkan ketuatan pasar, maka perlu mengembangkan sumber pendapatan berbasis fee. Contohnya seperti Bank Bali yang meningkatkan fee based income-nya sebesar 13,94%. Kemudian bank yang cukup modal lebih banyak dipengaruhi oleh struktur permodalan, maka perlu mengembangkan model yang berbasis diversifikasi dan produk pengembangan termasuk layanan berbasis digital atau memperkuat pendapatan non bunga. Kemudian pada implikasi stabilitas keuangan dan manajemen risikonya, bank yang kurang modal lebih rentan terhadap guncangan eksternal karena volatilitas yang lebih tinggi. Kemudian untuk bank yang cukup modal perlu mengolah risiko dengan lebih efektif agar bank tidak cenderung kurang inovatif dan terjebak dalam quiet life hypothesis. Kemudian terhadap kebijakan dan regulasi daerah, bank yang kurang modal perlu ditingkatkan permodalannya untuk diprioritaskan agar lebih kompetitif. Kemudian pada bank yang cukup modal perlu diawasi strategi ekspansinya terhadap diversifikasi bisnis yang ada. Kemudian kesimpulan dan saran, bank kategori 1 atau yang kurang modal cenderung melakukan efisiensi teknis dan skala dalam fleksibilitas pengelolaan biayanya untuk mempertahankan daya saingnya. Adapun pada bank yang cukup modal, BPD yang cukup modal, unggul dalam stabilitas keuangan dan kapasitas ekspansi. Maka karena didukung oleh struktur permodalan yang lebih kuat. Kemudian jika ditinjau dari kriteria perilaku pasar bank pembangunan daerah menunjukkan bahwa bank yang kurang modal, BPD yang kurang modal itu lebih merepresentasikan tingkat efisiensi terlihat pada pola relatif efficiency structure dan scale efficiency structure. Adapun pada bank yang cukup modal cenderung mengikuti pola relatif market power sehingga meningkatkan pangsa pasar dana dan struktur permodalan yang ada. Sehingga saran untuk bank yang kurang modal, yang pertama, perlu penguatan struktur modal pada bank tersebut. Yang kedua, adanya peningkatan efisiensi dan manajemen biaya. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan risiko kredit dan stabilitas keuangan. Pada bank BPD yang cukup modal atau kategori 2, memanfaatkan kekuatan modalnya untuk ekspansi yang terukur dan jelas. Yang kedua, optimalisasi efisiensi skala dalam peningkatan profitabilitas. Yang ketiga, strategi diversifikasi pendapatan yang lebih progresif. Adapun untuk regulator, kebijakan diferensiasi untuk bank BPD yang kurang modal dan cukup modal, contohnya seperti adanya kelompok usaha bank yang saling memberikan modal pada bank yang kurang modal. Kemudian ya, kedua adalah
mendorong digitalisasi dan transformasi teknologi dalam industri perbankan daerah. Yang ketiga, peningkatan integrasi antara BPD dengan ekonomi daerah, contohnya seperti Bank BPD Bali yang ikut akad massal pada proses kredit usaha rakyat. Yang keempat adalah optimalisasi mekanisme pengawasan untuk stabilitas dan berkelanjutan BPD sesuai dengan roadmap penguatan BPD pada tahun 2024 hingga 2027 oleh OJK. Adapun luaran penelitian ini ada 4 penelitian. Yang pertama telah diterima jurnal terindeks Scopus, yang kedua telah publish pada jurnal Sinta 3, yang ketiga telah publish pada jurnal internasional, yang keempat telah diterima oleh Proceeding International Terindeks Scopus. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mempersilahkan Komisi Promosi mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu masing-masing 10 menit. Kita mulai dari Prof. Dedi Budiman Hakim. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat Pak Lukman ya. Baik, Prof. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di puncak tertinggi ya. Perjalanan panjang di IPB untuk S3 di program sekolah bisnis. Selamat ya. Bapak itu dosen manajemen ya? Rumput manajemen prodi perbankan keuangan. Pas sekali begitu ya. Ada 2 pertanyaan. Berapa menit Pak Ketua Sidang? 10 dengan tanya jawab, Pak. 10. Baik. Ada 2 pertanyaan. Satu adalah dari variance decomposition. Bisa dilihat lagi variance decomposition. Ternyata yang menentukan itu adalah profitabilitas. Apapun bantu profit yang dikejar. Karena dari banyak kontribusi selain dia sendiri adalah profitabilitas. Satu ya. Ini apa implikasi buat semua bank agar profit? Satu ya. Padahal bank itu kan BP itu ada 2, yang satu yang rendah modal, kedua adalah tinggi modal. Sementara pricing-nya kan sudah given ya bank itu ya. Ya. Nah, agar profit bagaimana gitu. Sementara BPD itu kan banyak ya. Plus bersaing juga dengan bank-bank lainnya ya. Artinya dia tidak sendirian. Dia harus bersaing dengan bank-bank lainnya yang ada di wilayah itu. Ya. Di Barat sama di mana-mana bersama. Itu contoh itu ya. 10 tinggi besar kan profitabilitasnya kan, Pak. Ya, Jadi betul, Pak. bahwa bank stabil kalau sekarang adalah ada peluang untuk tanda kutip likuidasi kan. Iya. Kita nggak mungkin BPD kan. Tapi tergantung kepada profitabilitas. Sementara pricing-nya itu adalah sudah given. Apa yang perlu bank BPD lakukan? Yang kedua, ini dari OJK yang baru ini. Mungkin Bapak sudah baca. Baru beberapa hari yang lalu, OJK sudah memutuskan 4 kelompok KUB besar. KUB, ya. Saya sebutkan. 1, Bank Jatim sebagai bank induk dan anggotanya menarik nih. NTB, Bank Banten itu maksudnya Bank Jatim, nggak ke BJB ini, ya. Nggak tahu nih orang Banten. Kenapa ya masuk ke Bank Jatim? Jauh banget ke timur. Padahal dengan saudaranya kakaknya kan ada di Bandung. Bank Banten, Bank Lampung, Pak, masuk KUB dengan Bank Jatim, Bank Sultra, dan Bank NTT. Nah, yang menarik BJB cuma 2, Bengkulu dan Jambi. Yang menarik lagi nih Pak Hermanto, Bank Mega induknya bukan BPD untuk KB ketiga. Bank Mega itu saya tahu sih di belakang ada apa. Bank Mega itu bank induk dengan anggotanya Bank Sulawesi Tengah dan Bank Sulawesi Utara Gorontalo, Slutgo. Keempat, Bank DKI sebagai induknya. Nah ini juga jauh dari Bank Maluku sebagai anggotanya. Artinya sekarang sudah jelas sekali bahwa isu yang Bapak sampaikan, mungkin Bapak membisiki OJK kali ya? Iya. Iya katanya begitu. Sudah terima Pak. Ya, Bank Banten berinduk ke Bank Jatim, Bank Lampung yang tadi Bapak sampaikan berinduk ke Bank Jatim. Bagaimana dampak dari KUB ini terhadap bank-bank yang tadi yang relatif rendah tingkat modalnya begitu.
Relevan Pak, karena Bapak tadi kan dimasukkan salah satu rekomendasi adalah adanya KUB dan sudah dilaksanakan oleh OJK sekarang. Ya, udah muncul. Nah, Bank Banten masuknya ke Bank Jatim. Nah, itu juga menarik. Bank Lampung sudah masuk ke Bank Jatim sebagai induknya, sebagai holding. Itu bukan holding sih. Masih Pak. Itu aja Pak. Ya. Pak Sidang. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Dedi Budiman Hakim. Eh, izin saya menjawab. Untuk yang pertama itu terkait profitabilitas pada Bank BPD. Di sana menunjukkan bahwa untuk suku bunga ya Pak, itu sudah given menurut regulasi yang ada. Akan tetapi di sini ada suatu cara lain untuk meningkatkan profitabilitas selain dari suku bunga yang sudah di-given. Bisa dengan fee-based income atau pendapatan lain-lain selain non-bunga, atau dengan cara perilaku pelayanan yang membuat nasabah percaya terhadap Bank BPD. Adapun ketika Bank BPD dikatakan lebih profitabilitas dan lebih stabilitas pada perbankan lainnya, karena jika dilihat dari nasabah yang ada, nasabah pada Bank BPD itu cenderung lebih relatif kepada nasabah-nasabah pegawai ASN atau BUMD pada daerah itu sendiri rata-rata. Kemudian jika pada Bank BPD tersebut memberikan kredit produktif kepada nasabah ASN tersebut, di sana cenderung lebih stabil karena tidak kurangnya bukan kurangnya mitigasi risiko, akan tetapi kurangnya risiko yang ada pada nasabah tersebut. Beda halnya dengan pada nasabah-nasabah yang kita lihat lebih kepada UMKM atau corporate, mereka lebih volatilitas untuk adanya ketergantungan terhadap kredit macet atau NPL itu lebih besar dibandingkan nasabah-nasabah pada ASN atau BUMD. Kenapa? Karena setahu saya nasabah-nasabah ASN atau BUMD pada Bank BPD itu relatif nasabah karyawan kayak gitu. Jadi untuk risikonya lebih kecil karena biasanya mereka lebih cenderung kepada pemotongan sistem gaji. Dan kenapa lebih stabil? Ya itu tadi karena pada Bank BPD tersebut memiliki pasar captive market atau mempunyai pasar sendiri. Sehingga dilihat dari profitabilitasnya itu menunjukkan baik dikarenakan lebih cenderung kepada nasabah-nasabah ASN atau BUMD dibandingkan bank-bank lain yang ekspansi kredit produktifnya lebih cenderung kepada kredit-kredit corporate, UMKM dan lain sebagainya. Seperti itu, Prof. Baik. Maaf Pak, Ketua Sidang. Bapak kan Utirta ya? Iya. Tahu nggak di mana uangnya disimpan? Dana Utirta di bank apa? Untuk Untirta itu di BNI, Pak. Ini Pak Hermanto paham jelas bagaimana posisi BB ya. Iya. Artinya bisa nggak sebagian disimpan di bank karena kutip BPD-nya Iya. karena gitu ya. Sehingga Banten itu kan yang dari Lebak, Rangkas Bitung kan bisa BPD-nya Banten kan? Iya, Jadi nggak betul. perlu pakai BNI. Betul, Kalau Prof. katanya begitu, itu salah satu cara meningkatkan akses perbankan ke lembaga besar di Bapak dan dapat fee-based income dari itu begitu. Oh, iya. Itu lakukan kami Pak di BP dulu. Oh. Ya, sekarang ada BPD besar yang bagian dari ekosistem keuangan di BB begitu. Saya pikir itu demikian Pak. Gitu. Oh, baik, Pak. Ya. Baik, terima kasih Prof sarannya. Terus saya menyebutkan bank yang mana ya, nggak boleh itu promosi itu ya. Iya, baik Prof. Nanti Terus bisa. Pak, efek dari ini ke UB ya Pak. Udah jelas sekali Bank Banten, Bank Lampung masuk ke Bank Jatim sekarang. Iya. Untuk efek KUB ini karena didorong dari OJK terkait BPD Regional Champion Policy yang bank yang kurang modal untuk mencapai modal inti minimum
menurut saya adanya KUB ini baik, Prof. Terhadap bank yang kurang modal. Kenapa? Karena jika dilihat dari hasil penelitian, bank yang kurang modal itu lebih lebih rentan terhadap adanya guncangan ekonomi. Mungkin kalau kita bisa bilang dari bumpernya itu kurang gitu, dibandingkan dengan bank yang sudah cukup modal. Oleh sebab itu, adanya KUB ini atau kelompok usaha bank ini menurut saya baik, karena bisa satu meningkatkan BPD yang kurang modal itu lebih kompetitif. Bisa juga dari ekspansi kredit atau dari fee based income. Ibaratnya kalau misalkan kita mau punya modal yang lebih gitu, untuk bergeraknya lebih leluasa dibanding eh, orang yang kurang modal seperti itu, Bro. Oke, terakhir gini Pak, dokter itu melihat sisi yang lain, jangan selalu setuju. Ada sisi negatifnya. Apa negatifnya kalau Bank Banten, Lampung ikut dengan mereka itu kali begitu Pak. Iya, Kritisi juga oleh kita gitu baik. ya. Oh kalau begitu ini dapat negatifnya. Itu penting Pak. Dokter itu begitu. Ada sisi positif, sisi negatifnya. Kalau kita mengkritisi sisi negatifnya supaya pas pada peningkatan kinerja. Itu Baik. aja Pak. Baik, Makasih, terima kasih Terima Pak kasih Dedi kepada sarannya. Pak Lukman ya. Saya warga Banten Ibu dulu. Saya ke Serang tahun 76 sebagai pajak teladan dari Tangerang. Itu juara ketiga saya. Baik, terima kasih kepada Pak Prof. Dedi. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Esti. Baik, terima kasih Bapak Ketua Dewan Promosi. Selamat kepada Pak Lukman. Terima kasih. Sudah sampai di hari yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya ingin penjelasan lebih ini Pak Lukman terkait dengan hasil temuan Bapak yang ditampilkan pada tabel 65 yang ini ya di disertasi 65 dan 66 terkait dengan perbedaan kinerja bank kategori 1 dan bank kategori 2 ya. Iya, Prof. Nah, mohon nanti penjelasan lebih lanjut itu perbedaan antara BPD kategori 1 dan kategori 2 itu terutama tadi sudah disampaikan dipengaruhi oleh kombinasi efisiensi operasional, kekuatan pasar dan struktur permodalan. Dari perspektif ekonomi perbankan, apakah perbedaan tersebut mencerminkan suatu keseimbangan struktural jangka panjang dalam industri BPD atau lebih merupakan perbedaan tahap perkembangan kelembagaan masing-masing bank tersebut? Kemudian selanjutnya yang kedua kalau ditinjau dari sudut pandang manajerial. Apakah strategi menekankan efisiensi pada bank kategori 1 yang tadi dinyatakan kurang modal gitu ya. Kemudian ini strategi yang berikutnya strategi yang bertumpu pada kategori 2 yang cukup modal gitu ya kelompoknya. Kalau ini tadi disampaikan di sini kekuatan pada bank kategori 2 itu dapat apakah dipandang sebagai pilihan strategis yang rasional atau malah ini ya sebagai respon terhadap keterbatasan struktural yang dihadapi oleh masing-masing bank kategori tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Hedwigis Esti. Izin saya akan menjawab untuk terkait pada bank kategori 1 yang cukup modal dan bank kategori 1 yang kurang modal, BPD kurang modal, dan bank BPD kategori 2 yang cukup modal itu berangkat dari POJK 03/2020. Di sana terdapat menjelaskan bahwa bank-bank daerah harus mencapai modal inti minimum sebesar 3 triliun. Sehingga kami mengambil
dasar tersebut untuk membagi pada bank BPD menjadi bank kategori yang kurang modal dan menjadi bank yang cukup modal. Ada 10 bank yang kurang modal dan ada 14 bank yang cukup modal. Ternyata masih banyak sekitar 10-an bank yang kurang modal inti minimum. Adapun untuk pada perilaku pasar pada bank yang kurang modal, ini menunjukkan hasil penemuan tersebut bahwa bank yang kurang modal itu lebih cenderung efisien. Dilihat dari efisiensi teknis dan efisiensi pada skala optimalnya. Kemudian, sedangkan pada bank BPD kategori 2 atau bank yang cukup modal, itu menunjukkan perilaku bank memiliki kekuatan pasar, akan tetapi kekuatan pasar pada pangsa pasar dananya. Ini sesuai karena bank yang cukup modal sudah mempunyai modal yang cukup dibandingkan bank yang kurang modal. Selain itu, bank yang kurang modal memiliki hasil temuan bahwa bank tersebut cenderung kepada mendekati efisiensi skala. Sehingga pada bank yang kurang modal dan bank yang cukup modal, menurut saya menunjukkan dari hasil penelitian tersebut bahwa ini bisa menjadi strategi atau implikasi ke depannya dalam jangka panjang. Apakah bank yang kurang modal tadi bisa ditambah modalnya dengan adanya kelompok usaha bank atau seperti contohnya pemerintah Provinsi Lampung yang mendorong Bank BPD Lampung untuk mencapai modal inti 3 triliun. Adapun untuk bank yang kategori 2 yang sudah cukup modal itu jika dinilai dari stabilitas dalam jangka panjangnya itu lebih stabil. Ini menunjukkan bahwa bank-bank yang sudah mencapai modal inti minimum sebesar 3 triliun itu lebih stabil dibandingkan bank yang kurang modal terhadap volatilitas guncangan ekonomi. Sehingga ketika bank yang cukup modal itu perlu adanya pengawasan agar tidak berperilaku kurang inovatif ataupun tidak melakukan ekspansi yang tidak terarah. Nanti takutnya mentang-mentang sudah cukup modal banyak, dia ekspansi aset produksi kredit produktif secara masif dan tidak terkontrol mitigasi risikonya sehingga menunjukkan kredit macet atau NPL yang meningkat sehingga menurunnya profitabilitas bank. Jadi menurut saya untuk kategori 1 yang kurang modal dan kategori 2 yang sudah cukup modal mempunyai strategi masing-masing dalam meningkatkan profitabilitasnya. Ibaratnya kalau misalkan bank yang kurang modal itu seperti anak misalkan mohon maaf dari kecil kurang mampu tapi dia cenderung cerdas, pintar bagaimana supaya dia bisa bertahan dan sekolah yang luar biasa. Makanya dia prihatin, dia belajar lebih giat dengan baik. Adapun dengan bank yang cukup modal itu lebih cenderung kepada penggunaan dananya itu lebih baik sehingga dia ketika ada modal dari orang tuanya dia les dengan baik, kemudian dia mengambil manfaat dari modal tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Kemudian tadi ada beberapa ini masukan ya dari Pak Lukman itu terkait saran untuk regulator, Iya. gitu ya. Untuk regulator itu bagaimana temuan ini seharusnya diterjemahkan kalau ke dalam kebijakan pengawasan dan pengaturan perbankan daerah. Apakah diperlukan
pendekatan yang berbeda antar kategori tadi ya, kategori 1, 2 gitu, karena kan tadi juga strategi sudah dituliskan juga ada di sini, kemudian sudah jelas juga gitu ya. Kemudian ataukah penguatan kerangka regulasi yang seragam itu lebih tepat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan? Karena beda, benar-benar beda ininya ya. Iya, baik. Silakan. Baik Bu Dr. Hedwigis Esti, terima kasih. Untuk dari hasil penelitian ini menunjukkan untuk kebijakan dari regulator sebenarnya dari hasil penelitian ini karena ini dibagi menjadi bank yang kurang modal dan bank yang cukup modal, bagi saya ada kebijakan yang berbeda terkait pada kedua BPD tersebut. Ini sesuai dengan eh, dorongan OJK terhadap adanya BPD Regional Champion Policy terkait modal inti minimum. Sehingga bagi bank yang kurang modal, menurut saya bisa em, regulator memberikan acuan atau dorongan untuk bank-bank tersebut sehingga bisa mencapai modal inti minimum sebesar 3 triliun. Ini sudah dilakukan seperti adanya yang telah disebutkan oleh Bapak Prof. Dedi. Tadi ada kelompok usaha bersama yaitu Bank Jatim menambahkan sahamnya kepada Bank Lampung dan lain sebagainya. Adapun untuk bank yang cukup modal bisa jadi dia memberikan investasi atau memberikan saham kepada bank yang kurang modal. Jadi saling tutup menutupi untuk acuan OJK terkait BPD Regional Champion Policy atau berdasarkan peraturan OJK sehingga bank-bank yang kurang modal inti minimum itu mencukupi dan sanggup kepada apa yang telah diputuskan oleh OJK. Seperti itu, Bu. Baik, sekali lagi selamat Pak Lukman. Waktu Ya. saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih, Bu Hesti. Terima kasih Bu Dr. Esti. Selanjutnya kami persilakan pada perwakilan program studi Ibu Linda. Baik, baik, terima kasih Prof. Hermanto. Selamat Pak Lukman, Ya, sudah terima sampai kasih. di sidang promosi. Tadi juga ditunjukkan bahwa sangat produktif di publikasinya, begitu ya Pak ya. Baik, pertanyaan saya tadi masih berkaitan dengan Pak Dedi. Barangkali bisa ke slide FVVD ya tadi ya. Forecast decomposition-nya. Yang di sana akan disampaikan juga bahwa kontribusi stabilitas dan ROA sendiri dari dirinya sendiri juga memberikan kontribusi besar begitu ya, baik ke ROA maupun ke stabilitas. Bagaimana Pak Lukman memaknai hasil ini? Apa sih maksudnya dari dirinya sendiri itu sehingga implikasinya seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, masih berkaitan dengan kontribusi tadi, kalau kita lihat selain dari ROA tadi profitabilitas yang disampaikan oleh Pak Dedi, interest rate spread juga selisih dari interest rate juga memberikan dampak yang cukup besar begitu ya ke ROA maupun ke stabilitas. Tapi ketika melihat hal ini kita harus imbangi dengan manajemen resiko tadi Pak Lukman juga sampaikan. Karena kalau misalnya spreadnya terlalu tinggi juga akan berpotensi terhadap kredit bermasalah kan gitu ya. Nah, jadi menurut Pak Lukman bagaimana sebaiknya BPD mengelola spread ini, spread suku bunga ini untuk memaksimalkan margin tanpa meningkatkan resiko kredit terutama ketika suku bunga acuan dan persaingannya berubah. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Dr. Linda. Terkait composition variance decomposition yang telah dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa Bank BPD itu lebih cenderung kontribusi komposisi variabelnya itu pada profitabilitas atau variabel ROA itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa jika Bank BPD itu menghasilkan ROA atau profitabilitas, maka apa yang dilakukan berdasarkan komposisi tersebut harus
eh, sesuai dengan variabel-variabel yang ada, dan variabel profitabilitas tersebut itu menunjukkan bahwa Bank BPD masih cenderung kepada ROA atau profitabilitas tersebut. Adapun untuk implikasinya, diharapkan Bank BPD dapat mengkoordinasi profitabilitas itu dari selain suku bunga, bisa dipandang dari fee-based income untuk menambah profitabilitasnya. Dan tadi telah disampaikan oleh Ibu Dr. Linda, jika spread bunga terlalu tinggi itu bisa menunjukkan risiko gagal bayar atau kredit macet. Mungkin menurut saya hasil dari hasil penelitian ini bisa, selain dari profitabilitas untuk meningkatkan keuntungan pada Bank BPD, bisa juga dikembangkan dari fee-based income. Bisa dengan meningkatkan atau memformulasikan teknologi-teknologi pada bank-bank yang sudah maju, kemudian diadopsi, sehingga ketergantungan terhadap suku bunga kredit atau keuntungan berdasarkan aset produktif kredit itu bisa di-handle atau di buffer dengan fee-based income yang cenderung risiko kreditnya kecil, seperti itu, Bu. Baik, baik tadi sempat disebut karena kaitannya juga dengan konteks efisiensi ya, kan efisiensi skala dan juga efisiensi teknis juga berpengaruh terhadap profitabilitas dan stabilitas, betul ya? Nah, jadi menurut Anda terutama apa sih yang harus kita prioritaskan, terutama tadi BPD Regional Champion harus ngapain nih untuk meningkatkan konteks efisiensi teknis dan juga skala? Oh, iya. Terakhir dari saya, silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Linda. Untuk meningkatkan kinerja BPD berdasarkan BPD Regional Champion Policy, yang pertama berdasarkan arahan BPD Regional Champion Policy, perlu pada Bank BPD perlu struktur permodalan yang kuat yang pertama. Kenapa? Karena modal yang kuat berdasarkan hasil penelitian ini, bank yang cukup modal itu menunjukkan lebih stabilitas dibandingkan bank yang kurang modal. Oleh sebab itu, BPD Regional Champion Policy itu mendorong sekali untuk bank-bank yang kurang modal agar mencapai bank cukup modal sesuai arahan OJK sebesar 3 triliun. Selain itu, adanya BPD Regional Champion Policy ini mengarah kepada pelayanan atau kualitas SDM pada bank BPD tersebut. Kenapa? Jika kita lihat bank-bank besar lainnya, mereka mempunyai teknologi pelayanan yang lebih baik dibandingkan bank BPD, maka agar dapat bank BPD bersaing dengan bank-bank lain, dalam arahan BPD Regional Champion Policy ini perlu adanya teknologi yang baik dan SDM yang berkualitas. Selain itu, untuk penyaluran kredit-kredit kepada captive market bisa ditingkatkan melalui kredit-kredit pada aset produktif seperti UMKM atau corporate lainnya. Seperti itu. Hermanto, selamat Pak Lukman. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Tony. Oke, terima kasih banyak Prof. Hermanto. Sekali lagi selamat Pak Lukman atas Terima kasih. pencapaiannya ya setelah luar biasa ya samping ngolah-ngolah data berkali-kali. Secara umum saya sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan. Hanya saja ada satu tadi yang mungkin menarik untuk dielaborasi ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Lukman itu berbasiskan kepada bank kategori 1 dan 2 di mana dikelompokkan dari segi size. Ya, apa bisa dikatakan besar kecil lah ya, cukup modal dan juga kurang modal. Tetapi apa yang disampaikan oleh Prof. Dedi tadi, dan ini menjadi salah satu bagian dari roadmap penguatan BPD sebenarnya, karena itu masuk di situ, bahwa strategi yang diambil oleh OJK yaitu dengan membentuk 4 BUD tadi, KUB tadi. KUB. Ya, nah pertanyaan saya adalah kalau KUB itu kan berarti kombinasi
dari yang besar dan kecil. Kecil. Kan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mentranslasi ya apa yang dihasilkan oleh Pak Lukman, di mana Pak Lukman sudah bisa membedakan strategi untuk yang kategori 1 ini, 2 ini. Tetapi dalam konteks KUB, dia merupakan kombinasi dari yang besar dan kecil. Apakah bisa kita translasi apa yang sudah ditemukan di sini untuk kasus seperti itu? Dan jika bisa, kira-kira apa contohnya yang bisa kita usulkan ya kepada perbankan, khususnya dalam konteks KUB tadi, dari hasil penelitiannya Pak Lukman? Baik. Saya kira satu itu aja. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Tony Irawan. Terkait adanya KUB, kelompok usaha bersama pada Bank BPD, itu kan adanya saling bantu-membantu atau tolong menolong untuk sesuai arahan OJK terkait BPD Regional Champion Policy yang kurang modal dan cukup modal. Untuk bank yang kurang modal dibantu oleh bank yang cukup modal melalui KUB ini. Untuk arahan tersebut memang bisa dilakukan untuk agar bank-bank yang kurang modal itu mencapai modal inti minimumnya. Adapun pada bank yang cukup modal itu menjadi nilai tambah bagi dia untuk ekspansi dalam hal investasi kepada bank yang kurang modal seperti itu, Pak. Kemudian jika ditinjau dari translasi apakah BPD yang kurang modal dan yang bank kurang modal itu bisa bersinergi, menurut saya bisa bersinergi terhadap arahan BPD Regional Champion Policy dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga diharapkan menurut arahan OJK dari BPD Regional Champion Policy ini, untuk bank yang kurang modal itu bisa dihandle dengan adanya kelompok usaha bank dari bank yang sudah cukup modal, sehingga bisa dikatakan bank yang kurang modal nantinya secara size itu bisa sama dengan bank yang sudah cukup modal. Adapun keuntungannya bagi yang kurang modal itu bisa menambah modalnya dan bisa menambah ekspansi. Kemudian untuk bank yang sudah cukup modal itu bisa menambahkan profitabilitas dari segi sharing saham atau investasi seperti itu, Pak. Sedikit Prof. Mento memberikan feedback tambahan. Jadi mungkin ke depannya ya menurut saya ketika nanti misalkan ini mau dielaborasi lebih lanjut ya atau dengan misalkan membuat semacam artikel di media massa atau apa ya memberikan masukan kepada policy makers khususnya perbankan lah misalkan gitu. Menurut saya penting juga ya Pak Lukman itu memperhatikan seperti misalkan kalau kita lihat dari konsep relative market share ya, itu kan kesimpulannya agak beda. Ketika kita bicara efisiensi, yang kategori 1 kan dia teknis. Iya. Sedangkan yang kategori 2 kan adalah skala. Iya. Kan gitu ya. Iya. Nah, mungkin akan menarik kalau kita bisa elaborate, kita ambil dari semua hasil-hasil tersebut, tapi dalam konteks KUB. Jadi kalau KUB ini, maka dari hasil penelitian Pak Lukman, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dengan mengutip yang besar seperti apa, yang kecil seperti apa. Oh iya, Dan menurut baik. saya itu akan sangat menarik. Oh iya, sekali. baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Mento. Baik, terima kasih kepada Pak Tony. Selanjutnya kepada Profesor Nur Azam, silakan. Baik, terima kasih Prof. Hermanto. Ikut mengucapkan selamat buat Mas Lukman ya. Iya, baik. Ini apa namanya Pak Lukman itu ulang tahun kemarin. Kalau saya lihat barusan iya. tadi ulang tahunnya tanggal 9 bulan Februari ya. Iya, betul. Jadi ini hadiah ulang tahun yang paling bagus. Selamat. Terima kasih, Eh, Prof. Pertanyaan saya gini Mas. Kan BPD itu dapat segala macam kemudahan ya. Iya. Karena dana-dana dari Pemda, baik Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2 itu otomatis masuk ke PPD. Jadi nggak perlu nyari uang itu. Kalau kita bicara DPK nggak perlu nyari uang. Terus penyalurannya juga gampang gitu kan. Karena semua lewat, bukan semua ya, Iya. mayoritas lewat PNS PNS, macam-macam. Dan kemudian tinggal potong gaji aja dan Iya. nyaris nggak ada risiko kan. Iya. Begitu potong gaji risikonya nggak ada itu. Nah, tapi fakta yang terjadi sekarang, BPD itu kan apa ya, hidup segan mati tak andak gitu. Iya. Kecuali beberapa BPD ya, DKI bagus, Jawa Iya. Timur bagus, kemudian Jawa Barat bagus, Jawa Barat. Tapi overall hampir semua BPD itu hidup segan mati tak andak gitu.
Makanya disuruh apa kelompok usaha bank ya. Bank. Kira-kira kenapa ya, Mas? Apa BPD itu dengan semudahnya mengumpulin dananya gampang, nyalurinnya gampang, risikonya rendah, tapi kenapa udah sekian puluh tahun kinerjanya gitu-gitu aja ya? Oh iya, Malah lebih parah dari apa namanya bank-bank yang harus kerja keras dari baik. duit gitu. Gimana, Mas? Baik, Prof. Nur Azam, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa Bank BPD yang kita ketahui selama ini kan berkembang, tapi ada hidup segan mati tak mau gitu, Bro. Mungkin menurut saya salah satunya yaitu adanya kurang inovasi terkait transformasi digital dan layanan digitalisasi bank gitu. Makanya dari BPD Regional Champion Policy itu mendorong banget untuk mengarahkan agar Bank BPD selain mencapai modal inti minimum itu bisa mempunyai layanan transformasi digital dan layanan digital yang baik gitu, seperti itu, Prof. Karena kita ketahui Bank BCA aja yang kita ketahui itu dulu mesin ATM-nya itu bisa store langsung, bank-bank lain belum. Kemudian bank-bank lain mengikuti. Setelah itu sekarang Bank BCA juga bisa memberikan layanan tanpa harus customer service seperti perubahan ATM. Nah, untuk bank-bank lain sepertinya belum juga. Nah, dari arahan BPD Regional Champion Policy, selain kenapa bisa hidup segan mati tak mampu, karena terkait ekspansi kreditnya hanya lebih cenderung kepada pegawai-pegawai PNS. Kemudian dari segi transformasinya pun layanan digitalnya masih belum, eh, baru beberapa seperti Bank DKI yang sudah melakukan layanan Jack One Mobile. Akan tetapi kemarin ada beberapa terkait isu dari Jack One Mobile tersebut. Itu yang menunjukkan bahwa Bank BPD bisa jadi hidup segan mati tak mau. Kemudian berdasarkan arahan BPD Regional Champion Policy juga, kenapa Bank BPD tersebut tidak bisa berkembang, perlu dorongan terkait kualitas pelayanan SDM-nya. Karena jika dilihat dari bank-bank lain, mungkin dari kayak seperti Bank Mandiri atau Bank BRI itu ada seperti BRI Corporate University atau Mandiri Corporate University yang membangun pelatihan-pelatihan kepada staf-stafnya untuk meningkatkan kinerja bank. Adapun pada Bank BPD, jika dilihat seperti itu hanya sekedar berdasarkan aset produktif aja seperti itu. Jadi menurut saya kenapa bisa hidup segan mati tak mau, di samping kurang modal, kemudian eh, nasabahnya hanya nasabah yang staf-staf PNS pada Pemda, kurangnya layanan digitalisasi pada Bank BPD, dan masih adanya kelemahan pada kualitas SDM-nya. Maka BPD Regional Champion sangat mendorong untuk peningkatan pelayanan pada pelayanan staf-stafnya seperti itu. Ya, baik. Jadi Anda setiap kali ngomongin PPD, setiap kali mau wawancara calon direksi atau komisaris PPD itu selalu muncul 3 masalah, Pak. Selain modal ya. Yang pertama, teknologinya sangat ketinggalan, Anda sudah bilang tadi, dan ini perlu modal. Yang kedua, SDM-nya parah sekali, karena dari dulu itu SDM-nya yang masuk itu keponakannya ini, saudaranya ini, dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka fighting spirit-nya itu tidak ada biasanya. Makanya ini disarankan dengan berbagai dari OJK. Dan yang ketiga, biasanya governance-nya lemah, karena yang ditaruh sebagai komisaris, direksi, apa itu semuanya politisi, adiknya gubernur apa dan sebagainya, sehingga kinerjanya menjadi kurang bagus. Saya kira bagus, terima kasih. Saya Baik, terima kembali kasih ke Prof. Hermanto. Masukannya. Ya, terima kasih. Jadi Prof. Nur Azam ini asesor untuk calon pimpinan bank ya di OJK. Jadi siapa yang mau jadi direktur atau komisaris bank nanti ditanya-tanya atau diuji sama Prof. Nur Azam. Dan memang yang terakhir itu yang belum disinggung ya di dalam
disertasi ini ya dan juga yang lain karena memang datanya tidak mudah ya terkait dengan governance tadi. Iya. Jadi persoalan governance itu sangat penting ya dalam perbankan karena dia beroperasi berdasarkan pada trust gitu ya. Jadi kalau calon nasabah atau nasabah udah melihat wah ini masih saudaranya bupati atau gubernur segala macam kurang lah mungkin profesionalitasnya mau naruh uangnya juga kan jadi maju mundur. Saya rasa itu cocok untuk dijadikan saran Baik, penelitian Prof. Terima tambahan kasih. ya. Nah dari saya terakhir barangkali terkait dengan eh, apa namanya tadi ya pentingnya profitabilitas betulnya ya betul tapi tidak hanya itu gitu ya. Nah menurut Anda kalau dalam konteks perbankan ini perbankan daerah ini ya apa saja lagi ya yang perlu dilakukan ya selain daripada yang tadi itu untuk meningkatkan profit daripada perbankan. Baik, Silakan. Ya. terima kasih Prof. Hermanto atas pertanyaannya. Menurut saya, selain dari hasil penelitian ini untuk meningkatkan profitabilitas pada Bank BPD lebih kepada pelayanan service excellent pada Bank BPD itu sendiri. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat bank yang lain seperti Bank BCA itu satpamnya aja kita masuk udah ramah banget Prof gitu. Jadi menurut saya untuk selain dari kinerja-kinerja internal pada bank itu sendiri perlu adanya peningkatan pelayanan kualitas pada Bank BPD sehingga ketika ada nasabah yang datang ke Bank BPD merasa nyaman seperti bank-bank besar, Bank BCA atau bank lainnya dan tingkat kepercayaan nasabah menjadi lebih baik seperti itu, Prof. Selain itu, selain adanya peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan profitabilitas, perlu juga didukung adanya aplikasi layanan digitalisasi seperti pada bank-bank besar umumnya. Karena tidak menutup kemungkinan zaman sekarang HP itu udah canggih gitu, bisa NFC atau bisa transfer dan lain sebagainya. Jika Bank BPD tidak meningkatkan layanan digitalisasi pada perbankannya, bisa jadi nasabah meninggalkan bank itu. Karena sekarang tidak perlu ke bank secara konvensional, cukup dari HP sudah bisa memenuhi semua keinginan para nasabah. Jadi menurut saya terkait selain dari hasil penelitian ini untuk meningkatkan profitabilitas pada Bank BPD, yang pertama perlu adanya dukungan digitalisasi transformasi pada perbankan BPD dan peningkatan kualitas pelayanan pada BPD tersebut. Ya, makasih. Jadi memang eh, peningkatan pelayanan itu sebetulnya ujungnya adalah fee based income. Iya betul, Bro. Ya, fee based income. Jadi tadi ada yang bertanya kira-kira bentuk yang lebih konkretnya ya untuk mendapatkan FBI ya yang lebih tinggi itu adalah dengan pelayanan. Kemudian digitalisasi itu adalah upaya untuk efisiensi ya. Iya. Disertasi sebelumnya juga ada efisiensi ditingkatkan digitalisasi atau penerapan teknologi digital itu dampaknya kepada efisiensi gitu ya. Dan profit itu dua memang dari profit yang tadi dari revenue sama profit yang dari peningkatan efisiensi ya. Kalau kita perhatikan aturan OJK mengenai KBMI, memang KBMI 2 itu adalah fokus pada digital perbankan. Jadi ada satu lagi barangkali yang juga harus dipertimbangkan ya untuk meningkatkan profit yaitu melalui trading ya. Jadi dimungkinkan bagi pengelola perbankan tapi sampai batas yang tertentu dapat uangnya dari investasi, Prof. Ujang. Jadi
ada bank yang bagus dalam hal itu ya, tapi nggak semua ya, Baik. karena perlu juga yang ahli dalam treasury-nya ya, gitu ya. Jadi mungkin itu juga bisa ditambahkan. Baik, Overall saya rasa itulah disertasi yang sangat baik dari Pak Lukman ya, tapi kami akan kembali untuk merapatkannya. Saya serahkan kembali kepada Prof. Ujang.